Perkenalkan, nama saya Karisma Martogiana Sinaga dengan NIM 190101167. Shalom, perkenalkan nama saya Herlin Utari Simurantir dengan NIM 190101170. Shalom, perkenalkan nama saya Junita Sinaga dengan NIM 190101171. Shalom, perkenalkan nama saya Raiji Brail Sinaga, NIM 190101172. Shalom, perkenalkan nama saya Dina Elizabeth dengan NIM 190101169. Shalom, perkenalkan nama saya Arita Raja Gugu dengan NIM 190101168. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada makalah yang berjudul Subjek Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek pendidikan. Tetapi sebelum itu kita harus mengetahui subjek dan objek. Subjek dapat dipaparkan sebagai seorang pelajar ataupun sebagai orang pendidik, dan objek ialah pendidik. Jadi subjek dan objek merupakan inti dari pendidikan sebagai proses. Pada dasarnya, baik pendidikan maupun pengajar merupakan proses atau pergaulan yang melibatkan dua variabel. Variabel pertama ialah si pendidik atau sering kita sebut pengajar, guru ataupun dosen. Yang kedua, variabel yang kedua yaitu terdidik, yaitu sebagai siswa, murid ataupun juga sebagai pembelajar. Antara dua variabel tersebut terjadi hubungan pengaruh dari orang dewasa terhadap anak muda atau dari pembelajaran terhadap pembelajar yang disebut kewibawaan. Dengan demikian dapat ditemukan adanya subjek dan objek pendidikan. Baiklah, kita akan memasuki penjelasan di slide ketiga, yaitu mengenai pengertian subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan formal maupun non-formal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu. Dalam proses pendidikan, seorang peserta didik yang berpotensi adalah objek atau tujuan dari sebuah sistem pendidikan yang secara langsung berperan sebagai subjek atau individu yang perlu mendapat pengakuan dari lingkungan sesuai dengan keberadaban individu itu sendiri. Sehingga dengan pengakuan tersebut, seorang peserta didik akan mengenal lingkungan dan mampu berkembang dan membentuk kepribadian sesuai dengan lingkungan yang dipilihnya, dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pada lingkungan tersebut. Nah, di sini dikatakan subjek didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri. Subjek pendidik yaitu adalah seorang siswa yang sedang berusaha mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sendiri dan melalui proses pembelajaran pada pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Peserta didik perlu mendapat pengakuan dari lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Mengapa peserta didik perlu mendapatkan pengakuan? Yaitu peserta didik biar yakin dan percaya akan dirinya sendiri, sehingga dalam proses pembelajaran dan proses pengembangan potensi diri, mereka boleh dapat mengembangkan potensi diri tersebut dengan baik tanpa ada keraguan, sehingga potensi diri tersebut tidak terpendam melainkan terbuka secara luas, sehingga potensi yang ada dalam dirinya tersebut boleh dapat terkeluarkan dan boleh dapat menjadi generasi-generasi penerus nanti yang akan lebih baik lagi di masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke definisi karakteristik peserta didik. Peserta didik adalah mereka yang sedang mengalami proses pendidikan. Seperti yang saya jelaskan tadi, peserta didik adalah mereka yang sedang mengalami proses pendidikan melalui pembelajaran formal maupun non-formal. Mereka adalah manusia yang muda yang belum dewasa. Di sini bukan berarti dikatakan manusia muda yang belum dewasa. Belum dewasa bukan dimaksud dengan umur, melainkan dewasa melalui pola pikir, tingkah laku mereka. Maka mereka adalah manusia yang muda yang belum dewasa dalam proses menuju kedewasaan. Berarti peserta didik mengalami proses pembelajaran untuk mendewasakan pola pikir mereka,
manusia yang sedang dalam proses memanusiakan dirinya menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang dalam proses pembudayaan atau membudayakan dirinya menuju manusia yang beradab. Nah, di sini kita sering melihat bahwa peserta didik mengalami proses pembelajaran atau mengikuti sekolah formal maupun formal. Orang tua memberikan pendidikan kepada anaknya untuk memanusiakan anak tersebut menjadi manusia yang beradab, berbudaya, serta memiliki potensi diri yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik, ciri-ciri atau sifat peserta didik. Karakteristik dan ciri-ciri peserta didik dapat kita lihat dengan mudah. Dapat kita lihat di lingkungan sekolah, lingkungan keluarga kita, bahkan adik-adik kita juga dapat kita lihat bagaimana ciri-ciri dari peserta didik tersebut. Bahkan dari diri kita sendiri juga bisa kita lihat bagaimana sih ciri-ciri, karakteristik dan sifat-sifat peserta didik. Karakteristik peserta didik yaitu manusia dewasa, susila, berjati diri, berintegrasi, bermartabat, berbudaya, mandiri, serta bertanggung jawab akan dirinya sendiri maupun dengan orang lain. Sekian. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan potensi didik. Menurut Reni Akbar Hawadi, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan potensi peserta didik ada dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri seseorang. Faktor internal terdapat 6 bagian. Yang pertama, taraf kecerdasan. Taraf kecerdasan menunjukkan kemampuan cara berpikir anak menggunakan logika. Yang kedua, konsep diri. Konsep diri menunjukkan cara seseorang memandang dirinya sendiri dan kemampuannya. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah dorongan pada diri seseorang untuk meraih yang terbaik pada bidang tertentu. Yang keempat, bakat. Bakat adalah kelebihan atau keunggulan alamiah yang melekat pada diri seseorang pada bidang tertentu. Yang kelima, minat. Minat adalah kecenderungan seseorang terhadap sesuatu atau bisa dikatakan apa yang disukai seseorang untuk dilakukan, belajar dalam keadaan hati yang senang. Yang keenam, sikap. Sikap adalah cara seseorang menerima atau menolak sesuatu yang didasarkan pada penilaian diri terhadap objek tertentu. Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah yang berasal dari luar diri individu, seperti lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan yang pertama dan utama bagi setiap anak. Tentunya dalam hal ini, orang tua menjadi orang yang paling bertanggung jawab dalam perkembangan potensi di dalam diri seorang anak. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang kedua setelah keluarga. Karena hampir setiap harinya, seorang anak menghabiskan waktunya dengan teman-temannya dan gurunya di sekolah. Lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Selain faktor keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat juga mempengaruhi perkembangan potensi pada anak. Lingkungan masyarakat yang dimaksud meliputi lingkungan sekitar rumah atau tempat bermain, televisi, serta media cetak seperti buku cerita maupun komik. Kita lanjut ke slide yang ke-6. Di slide yang ke-6 ada tertera macam-macam metode pendidikan. Kita masuk ke metode dalam pendidikan, ada 3, yaitu metode pendidikan. Metode ini dapat digunakan oleh orang tua sebagai pendidik utama dan pertama. Orang tua memperoleh kemampuan mendidik anak-anak mereka
sangat tradisional dengan cara meniru orang tuanya secara turun-temurun dalam keluarga. Metode pendidikan dalam keluarga ini utamanya berupa pembiasaan dan peneladanan. Di sini dikatakan pendidikan dalam keluarga ini umumnya berupa pembiasaan dan peneladanan. Kita mengetahui secara bersama-sama metode pendidikan yang pertama ini adalah pendidikan yang diawali oleh keluarga ataupun orang tua. Kita lahir di dalam sebuah keluarga yang pertama memberikan kita pendidikan ataupun pembiasaan dan peneladanan itu adalah orang tua ataupun keluarga yang memberikan pembiasaan yang baik ataupun peneladanan yang baik. Di sini dapat kita simpulkan pendidikan pertama yang kita dapat adalah dari orang tua ataupun keluarga kita. Di sini orang tua akan membiasakan kita ke hal yang benar. Jika kita melakukan hal yang salah, orang tua akan memberikan teguran ataupun bahkan hukuman. Dan orang tua kita tidak pernah memberikan teladan yang buruk yang membuat kita tercela ataupun semakin menjelekkan nama orang tua kita. Bahkan di sini orang tua kita memberikan teladan yang baik untuk kita. Yang kedua, kita masuk ke metode pengajaran. Pengajaran terkait dengan ilmu mengajar pada umumnya dan ilmu cara mengajarkan mata pelajaran tertentu, didaktik dan metodik, tercakup di dalam ilmu mendidik yang dalam undang-undang guru dan dosen masuk kategori kompetensi pedagogik. Yang kedua ini adalah metode pengajaran. Kita berumur 6-7 tahun, kita akan dimasukkan ke sekolah untuk diajari ataupun untuk mengetahui ilmu-ilmu umum yang belum kita ketahui di dalam keluarga ataupun belum kita dapatkan dari orang tua kita. Metode pengajaran ini terkhusus kepada dosen dan guru yang mengajari kita. Mereka sudah mempunyai ilmu mengajar agar bisa dapat mengajari hal yang tidak kita ketahui, bisa kita ketahui. Kita masuk ke metode yang ketiga, yaitu metode penelitian pendidikan. Metode penelitian pendidikan selain untuk mengevaluasi pelaksanaan program pendidik. Pendidikan yang termasuk dalam metode penelitian pendidikan antara lain survei dan eksperimen dengan alat ukur seperti tes, wawancara, observasi, dan lesioner. Metode penelitian pendidikan tidak akan dibicarakan lebih lanjut di sini, melainkan sebagai mata kuliah tersendiri. Yang ketiga ini yaitu metode penelitian pendidikan. Itu adalah suatu metode yang digunakan oleh guru ataupun dosen kita untuk kita semakin lebih giat ataupun kita mengambil pengalaman lain seperti survei. Kita akan menyurvei ke suatu tempat yang sesuai dengan mata pelajaran ataupun mata kuliah kita. Ataupun kita melakukan eksperimen yang belum pernah kita lakukan, seperti menggunakan alat ukur ataupun kita menggunakan stetoskop atau apapun itu. Yang selanjutnya yaitu wawancara. Kita akan disuruh untuk mewawancara salah satu tempat yang mungkin termaksud dalam pelajaran yang kita pelajari untuk menambah wawasan kita. Di sini metode dalam penelitian pendidikan ini mengajarkan kita untuk semakin menyatu di dalam pelajaran kita ataupun membuat pikiran kita dan wawasan kita semakin berkembang. Pengertian subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah kelompok atau orang yang berkenaan langsung dalam proses pendidikan sehingga materi yang diajarkan ataupun yang disampaikan dapat dipahami oleh objek pendidikan. Subjek pendidikan disebut juga dengan orang pendidik dan peserta didik. Peserta didik yaitu pihak yang merupakan subjek terpenting dalam proses pendidikan. Hal ini diadakan atau dilakukan untuk membawa anak didik kepada tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Adapun subjek pendidikan yang dipahami kebanyakan para ahli yaitu pendidikan yang pertama adalah orang tua. Orang tua atau ayah dan ibu menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya. Begitu sepasang suami istri dikaruniai anak,
Begitu pula sebutan orang tua sebagai pendidik yang diberikan. Dengan kesabaran yang mendalam disertai rasa cinta kasih, orang tua mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan yang kedua adalah pengajar dan guru sekolah. Pengajar atau guru sekolah yaitu disebut pendidik karena jabatannya atau karena keahliannya, maka dinamakan pendidikan profesional. Pengajar atau guru adalah pendidik di lembaga pendidikan formal atau di sekolah. Guru juga sering disebut pendidik pembantu karena guru menerima limpahan sebagai tanggung jawab orang tua untuk membantu untuk membimbing anaknya. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu pendidikan pemimpin atau pemuka masyarakat. Pemimpin atau pemuka masyarakat adalah pendidik dalam lembaga non formal dalam bermacam-macam perkumpulan atau organisasi yang ada di dalam masyarakat. Disebut juga dengan pendidikan di luar masyarakat atau di dalam masyarakat. Sekian Akan menjelaskan pendidikan menurut umum. Mendidik memang sebuah keharusan dan wajib bagi bangsa-bangsa di dunia. Karena mendidik sama dengan artinya memanusiakan anak manusia. Terlebih bagi mereka yang berani mengatakan bahwa dirinya berprofesi sebagai guru dan mereka yang merasa dirinya orang tua atau ayah, bunda, dan anak-anak. Bagi dua kelompok tersebut, kegiatan memberi teladan atau contoh dilanjutkan dengan mengajar, membimbing, melatih, dan membuat umpan balik. Pengertian pendidik itu adalah orang dewasa yang dengan sengaja mempengaruhi peserta didik agar meraih kedewasaan. Jika kewibawaan dimiliki seorang pendidik, maka ia akan saling percaya dengan peserta didik. Pendidik percaya bahwa anak didik bisa menjadi dewasa. Anak juga percaya bahwa pendidik benar-benar ingin membantunya untuk meraih kedewasaan tersebut. Kewibawaan diwujudkan dalam bentuk kasih sayang, seperti kasih sayang mengandung makna rela berkorban demi sang anak, tapi juga mampu mengendalikan atau membimbing anak-anak didik demi terakhir tujuan.